Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dijagokan bakal memenangkan Pilpres 2024 satu putaran. Hal ini berkaca dari beberapa hasil survei yang menempatkan pasangan nomor urut 2 ini dengan elektabilitas berkisar 50%. Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional atau Repnas Indonesia Maju, Angga Wira, mengaku optimistis pasangan Prabowo dan Gibran menang satu putaran pada pemilu 2024. Dia mengatakan sebagian besar kelompok milenial dan Gen Z yang menjadi kelompok dominan dalam pemilu kali ini memilih Prabowo dan Gibran. Nah, makanya syarat-syaratnya juga harus lebih fleksibel. Nah, itu yang menurut kami secara implementatif harus bisa kita lakukan dan kita perkuat. Akan bisa terjadi kalau satu putaran gitu? Ya, kalau sudah satu putaran kan artinya akselerasinya bisa lebih cepat lagi. Dan tentunya kita dengan tadi dibeberkan beberapa data-data yang ada, tentunya saya sebagai orang dalam ini kan sangat sangat optimis lah ya melihat. Angga Wira mengakui semua paslon pasti menginginkan menang satu putaran. Akan tetapi, menurutnya, hanya Prabowo dan Gibran yang realistis bisa menang satu putaran jika dilihat dari data. Tren ini dan tentunya ya semuanya ingin, bukan hanya paslon 02, semuanya pengen satu putaran. Tapi yang realistis bisa mencapai satu putaran dengan data-data empirik yang ada, inilah paslon 0. Jadi Angga Wira mengatakan Pilpres 2024 jika berjalan satu putaran akan menghemat anggaran. Dia kembali menyampaikan program pemerintahan Presiden Jokowi dapat segera dilanjutkan jika Prabowo dan Gibran terpilih. Tentunya tadi kita Bang Kadari kan sudah menjelaskan ya dari sisi subjektif dan objektivitas yang ada. Tapi kalau dari sisi bahwasanya kalau satu putaran pastinya peluang untuk mengakselerasi program-program yang ada kan bisa lebih cepat lagi ya, kepastian tentunya. Dalam kesempatan yang sama, juru bicara tim kampanye nasional atau TKN Prabowo dan Gibran, Hasan Nasbi, mengatakan saat ini tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi tinggi. Menurutnya, hal itu menjadi alasan ide keberlanjutan yang digaungkan oleh Prabowo dan Gibran menjadi sangat populer. harusnya memang ide soal perubahan itu tidak terlalu mendapatkan tempat yang signifikan. Mungkin bisa mendapatkan tempat 20-25%. Jadi itu mungkin ruang untuk orang bisa mengkampanyekan perubahan. Nah, kalau misalnya pemerintah dalam track yang sangat baik hari ini, itu memang yang paling menjanjikan adalah ide soal establishment. Ya, ide keberlanjutan itu menjadi populer dengan kalau kita berkaca soal approval rating hari ini. Hasan mengatakan prediksi menang satu putaran ini tidak terjadi bila pemilih Prabowo dan Gibran tidak memilih pada hari pemungutan suara. Sementara pemilih pasangan capres dan cawapres lain, kata Hasan, yang nantinya akan mendominasi. Apa yang menyebabkan tidak akan terjadi satu putaran? Nah, ini tadi yang sudah di-spill oleh Mas Mulyamri. Kita ini kalau bersuara itu semangatnya minta ampun. Kalau teriak, yel-yel minta ampun. Kalau memberikan dukungan tuh ini. Tapi datang ke TPS tuh kadang semangatnya nggak setinggi itu. Kalau tweet rajin ya Bang? Yang nge-tweet rajin gitu kan, bikin rajin, bikin video rajin, bikin konten pas ke TPS tidur. Atau pas ke TPS dia nggak datang. Nah, kesadaran yang perlu dijahit itu harus sampai ujung. Kesadaran kita itu tidak hanya kesadaran hari ini, tapi kesadaran jangan sampai kita sampai tanggal 13 sadar, tanggal 14 hilang kesadaran tanggal 14. Nah, ini yang berbahaya. Iya, berbahayanya di sana. Jadi ini hanya akan jadi kenyataan kalau tanggal 14 Februari datang ke TPS. Tadi sudah dikasih spill sama Mas Mulyamri. Ini tanggal 8, 9 libur itu tanggal merah. Jadi pada periode itu orang ngambil cuti 2 hari dapat libur 7 hari. Ngambil cuti 4 hari dapat libur 11 hari. Orang yang suka healing dan punya masalah mental health itu ini agak-agak, wah ini gue udah capek kampanye nih.
mental health gue terganggu tanggal 8 gue cabut dulu nih gitu. Healing dulu nih. Nah yang suka healing ini, ini yang akan menyebabkan prediksi Bang Kodari nanti berubah.